In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Kita akan melanjutkan katekese kita. Kali ini kita akan menanggapi sebuah video dari Ade Armando, dan saya yakin Anda tahu siapa Ade Armando dengan kritik-kritiknya di dunia maya. Dengan tagline video ini, bagi yang punya logika, yang tidak punya logika skip aja. Nah, dengan logika yang itu, mari kita periksa. Saya beri judul ini, katekese kita kali ini adalah judulnya Pluralisme yang Terlihat Rasional, Analisis Filosofis atas Argumen Ade Armando. Ya. Dalam sebuah video yang beredar baru-baru ini, Ade Armando menyatakan bahwa tidak mungkin hanya ada satu agama yang benar. Alasannya sederhana. Manusia lahir dari tradisi agama yang berbeda. Tuhan adil, dan karena itu tidak masuk akal kalau hanya satu agama benar, sementara yang lain salah. Dari premis tersebut, dia menarik kesimpulan bahwa semua agama pada dasarnya sama benarnya dan berasal dari Tuhan yang sama. Dalam konteks ini, saudara-saudariku, penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pluralisme agama. Pluralisme agama adalah pandangan yang menganggap semua agama, meski berbeda dalam doktrin dan praktik, memiliki nilai kebenaran yang setara dan merupakan jalan yang sah menuju realitas ilahi yang sama. Dengan kata lain, pluralisme agama berpendapat bahwa tidak ada satu agama pun yang mengklaim kebenaran mutlak di atas yang lain. Definisi ini akan menjadi batasan analisis dalam katekese ini, sehingga kita semua bisa memahami secara jelas posisi yang mau dikritisi, ya kan? Nah, argumen dari Ade Armando itu tampak simpatik dan modern. Dia menyebut kata-kata yang sangat-sangat disukai di zaman kita. Toleransi, akal sehat, keadilan. Tetapi, dalam katekese ini, saya ingin mengajukan kritik utama. Ya. Argumen pluralisme agama seperti yang disampaikan oleh Ade Armando tampak rasional di permukaan, tetapi kalau ditelusuri secara filosofis, dia berdiri di atas beberapa asumsi yang problematis, ya, dan justru mengandung kontradiksi mendasar. Artinya kalau dicermati secara logika dan metafisika, secara logis dan metafisis, argumen ini tidak logis. Jadi secara khusus kita akan menunjukkan bahwa klaim bahwa semua agama sama benarnya gagal secara logis dan epistemologis ketika diuji secara kritis. Gagal secara logis, aturan berpikir. Gagal secara epistemologis, cara mencapai pengetahuan yang benar. Ya. Nah, yang menarik, justru ketika diuji dengan logika yang ketat, pluralisme semacam ini mulai menunjukkan kontradiksinya sendiri. Ya. Pada pandangan pertama kelihatan nyaman, menyejukkan, damai, pokoknya begitu, mengelus-elus, nyaman, indah, harmoni, begitu. Tapi kalau diuji dengan logika yang ketat, justru menunjukkan bunuh diri sendiri, kontradiksi, baku naik. Ya. Mari kita lihat lebih dalam beberapa falasi dari Ade Armando, dan biasanya yang ngotot mendukung gagasan ini adalah BH, ya, Pendeta Binzer Huta Barat, ya, BH itu. Tapi sekarang AA juga ikut. AA dari dulu sudah saya curiga, ya, dia orangnya itu pluralis. Oke. Falasi pertama, kekeliruan pertama, relativisme sebagai solusi kontradiksi. Ya, relativisme itu menjadi
Solusi dari kontradiksi. Saya cek ini mic dulu. Oke. Gimana? Klaim bahwa semua agama sama benarnya segera menghadapkan kita pada masalah logika dasar. Logika dasar. Sejak zaman Aristoteles, filsafat menegaskan prinsip yang dikenal sebagai law of non-contradiction. Hukum non-kontradiksi. Hukum ketidakbertentangan. Sesuatu tidak dapat sekaligus menjadi dan tidak menjadi dalam arti yang sama pada waktu yang sama. Sesuatu tidak bisa A dan pada saat yang sama bukan A, begitu contohnya. Sesuatu bukan tidak bisa menjadi lampu dan pada saat yang sama waktu yang sama menjadi bukan lampu. Hukum non kontradiksi. Sesuatu tidak bisa sama dengan yang bukan dirinya. Bisa ditangkapnya. Bisa di Google lebih lanjut. Ketika agama-agama berbicara tentang realitas ilahi, mereka sering membuat klaim yang saling bertentangan. Ya, ini fakta bahwa klaim-klaim keagamaan itu saling bertentangan. Dalam kekristenan, Yesus dipahami sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Islam, Yesus adalah nabi, tetapi bukan Allah. Bukan Tuhan maksudnya. Dalam Buddhisme klasik, konsep Tuhan personal bahkan tidak menjadi pusat struktur keselamatan. Dalam beberapa tradisi Hindu, realitas ilahi dipahami melalui berbagai manifestasi kosmik. Nah, pernyataan-pernyataan ini tidak sekedar berbeda bahasa. Banyak di antaranya justru saling meniadakan. Dan karena itu, mengatakan bahwa semuanya sama benar berarti mengabaikan perbedaan proposisional yang nyata. Ya. Pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama benar biasanya mencoba mengatasi masalah ini dengan mengatakan bahwa perbedaan itu hanyalah cara manusia yang terbatas dalam menggambarkan realitas ilahi yang sama. Oke, mari kita lihat. Misalnya John Hick, salah satu tokoh terkemuka pluralisme agama ya. Dia berpendapat bahwa semua pengalaman keagamaan adalah respons yang beragam terhadap the real. The real, dia real bahasa Inggris, real bahasa tulisannya. R-nya dia pakai huruf besar. Jadi menurut John Hick ini, John Hick atau John Calvin, John Hick, dia berpendapat bahwa semua pengalaman religius itu adalah respon yang beragam terhadap the real. The real itu apa? Realitas yang transenden. Realitas yang melampaui diri kita sendiri. Sehingga perbedaan-perbedaan doktrinal itu lebih merupakan ekspresi budaya ya, ketimbang pernyataan kebenaran literal yang saling meniadakan. Ya kan? Familiarkah dengan pernyataan seperti ini? Yes, you are right, from our brother Protestants. Ya. Dalam pandangannya, John Hick, kontradiksi pada level doktrin hanyalah cerminan keterbatasan manusia dalam memahami misteri yang transenden, sehingga kebenaran absolut tetap berada di luar jangkauan bahasa dan tradisi agama apapun. Persis inilah yang dikopi oleh si pendeta B.H. Binsar Huta Barat. Ada tokoh lainnya, pemikir lainnya, Paul Niter, pemikir pluralis yang lainnya, juga menegaskan bahwa pluralisme menghormati kekayaan unik tiap tradisi agama serta menghindari pemaksaan satu sistem kebenaran tunggal atas semuanya, dan justru mengajak untuk membangun dialog di mana semua keyakinan diakui sebagai jalan yang sah menuju realitas ilahi. Mereka bisa berargumen bahwa pluralisme sebenarnya menghormati kedalaman dan kekayaan setiap tradisi, tapi ya maksudnya pluralisme ini bisa menghormati kedalaman dan kekayaan setiap tradisi-tradisi yang ada karena tidak memaksakan satu sistem kebenaran tunggal atas semuanya. Tapi solusi ini tetap mengubah agama menjadi simbol-simbol subjektif yang tidak lagi memiliki klaim kebenaran objektif.
ya, berbahaya. Akibatnya, pluralisme tidak menyelesaikan kontradiksi. Dia hanya menyingkirkannya dengan mengubah definisi kebenaran. Camkan itu. Itu kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua, dari fakta sosiologis ke kesimpulan metafisik. Ya, argumen dari Ade Armando sangat menekankan fakta bahwa manusia biasanya memeluk agama karena lingkungan keluarga dan budaya. Ini benar sebagai observasi sosiologis. Oke, kita setuju. Kalau kamu lahir di Aceh, kemungkinan besar kamu Muslim. Kalau kamu lahir di NTT, kemungkinan besar kamu Kristen. Tapi dari fakta ini, fakta bahwa manusia biasanya memeluk agama karena lingkungan keluarga dan budaya. Dari fakta ini, Ade Armando menarik kesimpulan bahwa tidak masuk akal kalau satu agama benar. Nah, di sini apa yang terjadi? Terjadi lompatan logis yang serius. Kenapa loncat kayak katak? Fakta bahwa keyakinan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan tidak menentukan apakah keyakinan itu benar atau salah. Ya. Dalam filsafat, kekeliruan ini dikenal sebagai genetic fallacy, yaitu kesalahan berpikir ketika seseorang menilai kebenaran atau kesalahan dari suatu gagasan hanya berdasarkan asal-usul atau sejarah gagasan tersebut, bukan berdasarkan argumen atau bukti yang ada. Contoh, menganggap satu gagasan atau satu ide salah hanya karena berasal dari lingkungan tertentu, itu merupakan bentuk genetik falasi. Analogi yang sederhana misalnya begini, seseorang mungkin menjadi ilmuwan karena dia lahir dalam keluarga akademisi. Oke. Tetapi asal-usul sosial itu tidak menentukan apakah teori ilmiah yang dia pegang benar atau tidak. Asal-usulnya dari keluarga mana? Dari keluarga yang banyak kalangan akademisi, tapi teori yang dihasilkannya tidak tergantung dari situ, tidak menentukan, tidak ditentukan oleh asal-usulnya. Kebenaran teori yang diajukannya ditentukan oleh korespondensinya dengan realitas, bukan oleh biografi penganutnya. Jadi kebenaran suatu agama pun demikian. Korespondensi dengan realitas, bukan dari asal-usul biologis kamu dari mana. Dari Bandung atau dari Papua. Jadi, saudara-saudari, fakta bahwa agama diwariskan secara sosial tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa semua agama sama benar. No. Kekeliruan yang ketiga, keadilan Tuhan dan statistik manusia. Argumen lain yang muncul dari Ade Armando adalah bahwa jika hanya satu agama benar, maka mayoritas manusia akan berada di luar keselamatan. Ini dianggap tidak adil. Masalahnya, argumen ini secara implisit mengasumsikan bahwa keselamatan ditentukan secara mekanis oleh label agama seseorang. Padahal hampir semua tradisi teologi besar, baik Kristen maupun Islam, memiliki refleksi yang jauh lebih kompleks tentang keadilan Tuhan, rahmat, dan tanggung jawab moral manusia. Dalam tradisi Katolik misalnya, Konsili Vatikan II mengakui bahwa mereka yang tanpa kesalahan pribadi, ingat, tanpa kesalahan pribadi, tidak mengenal Injil Kristus, tetapi dengan tulus mencari Tuhan, dapat memperoleh keselamatan oleh rahmat ilahi. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa gereja tidak pernah mengajarkan skema sederhana. Agama benar masuk surga, agama lain masuk neraka. Not like that, Ferguson. Artinya, problem keadilan Tuhan tidak diselesaikan dengan relativisme agama. Dia diselesaikan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang rahmat dan tentang hati nurani. Tidak bisa disederhanakan, Ferguson. Berikutnya, mari kita lihat pluralisme modern dan akar filosofisnya.
Gagasan bahwa semua agama adalah jalan yang setara menuju realitas ilahi sebenarnya bukan ajaran klasik dari agama-agama dunia. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan seperti itu. Gagasan ini sebenarnya lahir dari refleksi filsafat modern tentang pluralitas agama. Ya. Salah satu tokoh yang terkenal mengembangkan gagasan ini yang sudah kita singgung tadi, John Hick. Dia berpendapat bahwa agama-agama adalah respons manusia terhadap realitas transenden yang sama yang dia sebut the real. Nah, perbedaan teologis dipandang sebagai interpretasi budaya yang berbeda atas pengalaman religius yang sama. Tapi Hick bukan satu-satunya pemikir pluralis ya. Ada Paul Knitter misalnya. Dia menekankan pentingnya dialog antar agama dan melihat semua tradisi agama sebagai upaya sah untuk merespons misteri ilahi. Raymond Panikkar juga memberikan kontribusi penting, terutama dengan ide dialog dialogis. Ya, ini khas dari Panikkar, yang menyoroti persilangan dan saling ketergantungan pengalaman religius lintas budaya tanpa meleburkan identitas khas dari tiap tradisi. Keragaman pemikiran ini menunjukkan bahwa pluralisme agama memiliki spektrum pandangan yang luas di kalangan filsuf dan teolog. Ya. Tapi teori ini memiliki konsekuensi penting. Dia mengharuskan semua agama menyesuaikan diri dengan kerangka pluralisme tersebut. Ya. Jadi maksudnya dengan kata lain, pluralisme itu bukan posisi netral. Ya. Pluralisme ini adalah teori filosofis yang menilai agama-agama dari luar. Teori filsafat yang menilai agama dari luar. Secara praktis, hal ini berarti tradisi-tradisi agama kerap didorong untuk menafsirkan ulang ajaran dan klaim kebenaran mereka supaya selaras dengan ide bahwa tidak ada satu agama pun yang memiliki keunggulan absolut. Misalnya, doktrin eksklusif yang melekat dalam agama tertentu bisa dianggap sebagai hambatan bagi dialog atau kerjasama lintas iman. Nah, di satu sisi, ini mendorong sikap saling menerima, tapi di sisi lain bisa menimbulkan tekanan agar setiap agama melemahkan identitas atau keyakinan unik yang mereka miliki. Dalam kerangka pluralisme, dialog antar agama seringkali berfokus pada mencari titik temu semata, sehingga perbedaan substansial cenderung dipandang sebagai kendala yang harus dilewati, bukan sebagai bagian penting dari kekayaan dialog itu sendiri. Nah, itu yang beda dengan dialog yang sejati. Dialog pluralisme itu, keunikan satu agama itu dianggap penghalang, harus disingkirkan. Dialog yang sejati, keunikan suatu agama adalah bagian penting dari kekayaan dialog itu sendiri. Begitu. Makanya Katolik sering berdialog dengan Islam, Hindu, Buddha. Protestan tidak ada dialog. Secara filosofis, saudara-saudari, pluralisme dapat menyebabkan pemaknaan ulang terhadap kebenaran religius itu sendiri. Kebenaran tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang objektif dan mutlak, melainkan sebagai konstruksi yang relatif kontekstual, hasil tafsir budaya dan pengalaman manusia. Akibatnya, komitmen iman yang mendalam terhadap kebenaran tertentu bisa dipandang sebagai sesuatu yang kurang relevan atau bahkan tidak diinginkan dalam konteks masyarakat majemuk. Hal ini pada akhirnya bisa memunculkan dilema dalam kehidupan beragama. Apakah supaya bisa hidup damai bersama orang berbeda iman, seseorang harus mengorbankan klaim kebenaran yang diyakininya secara mendalam? Disinilah kritik terhadap pluralisme mendapatkan relevansinya, terutama dalam membedakan antara sikap toleransi terhadap perbedaan dan penghilangan makna kebenaran itu sendiri. Ya. Akibatnya, saudara-saudari, pluralisme seringkali justru
mereduksi klaim-klaim khas agama menjadi simbol-simbol yang relatif. Hati-hati. Dan itu asalnya dari mana? Protestantisme. Camkan. Nanti kita bahas di lain waktu. Mari kita lihat posisi Katolik antara eksklusivisme dan relativisme. Di antara eksklusif Katolik doang, relativisme semuanya sama. Tradisi Katolik mencoba berjalan di antara dua ekstrim. Di satu sisi, dia menolak relativisme yang menyatakan bahwa semua agama sama benar. No. Di sisi lain, dia juga menolak eksklusivisme sempit yang menganggap keselamatan hanya mungkin secara formal dalam batas institusional gereja. Ya. Orang yang menganggap bahwa untuk selamat kamu harus terdaftar dalam buku paroki A, buku paroki Assumpta Kupang misalnya, itu salah. Dokumen gereja seperti Dominus Iesus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan wahyu ilahi dan satu-satunya pengantara keselamatan. Tapi pada saat yang sama, gereja mengakui bahwa unsur-unsur kebenaran dan kesucian, ingat, unsur-unsur kebenaran dan kesucian dapat ditemukan dalam agama-agama lain. Pendekatan ini memungkinkan dialog antar agama tanpa mengorbankan klaim kebenaran iman. Dalam prakteknya, pendekatan Katolik ini mendorong partisipasi aktif dalam forum dialog antar agama, di mana umat Katolik bisa berbagi keyakinan mereka secara terbuka dan mendengar keyakinan pihak lain dengan rasa hormat. Alih-alih memaksakan pandangan sendiri atau sekedar mencari persamaan di permukaan, dialog diarahkan pada pencarian pengertian yang lebih dalam. Pencarian pengertian yang lebih dalam tentang apa yang diyakini masing-masing tradisi, tanpa harus menghapus perbedaan penting yang ada. Hasilnya, tercipta suasana saling belajar dan kerjasama yang memungkinkan kolaborasi lintas agama, misalnya dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian, sementara masing-masing pihak tetap setia pada klaim kebenaran imannya sendiri. Camkan, it doesn't apply for Protestantism. They are not another religion. Mereka itu orang Katolik, jadi jangan posisikan diri sebagai agama lain. So, my friends, pendekatan Katolik ini memperlihatkan bahwa keterbukaan dialog dan komitmen pada kebenaran bisa berjalan beriringan secara konkret dalam relasi antar agama di tengah masyarakat. Ya, penting dicatat juga, pendekatan Katolik ini juga tidak lepas dari kritik dan keterbatasan tertentu. Beberapa pihak menilai bahwa posisi Katolik meski terbuka pada dialog tetap menempatkan ajaran Katolik sebagai puncak atau standar kebenaran. Memang, sehingga dialog bisa berjalan kurang setara atau cenderung asimetris. Ada juga tantangan dalam praktik. Penghargaan terhadap perbedaan seringkali diuji ketika terjadi ketegangan antara iman dan tuntutan toleransi dalam masyarakat plural. Ya kan? Tapi ada juga sebagian yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa sikap dialog yang menekankan tetap bertahannya klaim kebenaran masing-masing bisa membuka ruang kolaborasi tetap terbatas dan tidak mampu menjembatani perbedaan secara lebih substansif. Jadi dengan menyadari kritik-kritik seperti ini, pendekatan Katolik tetap perlu mengevaluasi diri agar dialog antar agama benar-benar menjadi ruang perjumpaan yang kritis dan membangun, ya kan? Bukan sekedar pertukaran formal tanpa upaya saling memahami secara mendalam. Ini poinnya. So my friends, toleransi tanpa relativisme, itu poinnya. Mari kita bertoleransi, tapi jangan jadi relatif. Argumen sebagaimana yang muncul dari Ade Atmando dalam videonya yang mengulang argumen kaum pluralis,
bahwa semua agama sama benarnya itu sering muncul dari keinginan yang tulus untuk mencegah konflik, dan mempromosikan perdamaian, good job. Tetapi solusi yang diajukan seringkali terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks. Secara filosofis, pluralisme yang menyatakan semua agama sama benar menghadapi 3 kesulitan besar. Yang pertama, dia mengabaikan kontradiksi doktrinal antar agama. Itu fakta. Yang kedua, dia menarik kesimpulan metafisik dari fakta sosiologis. Dan yang ketiga, mereduksi kebenaran religius menjadi konstruksi budaya. Tradisi Katolik justru menawarkan pendekatan yang berbeda. Gereja mengakui pluralitas manusia dan misteri karya rahmat Allah dalam sejarah, tetapi tetap mempertahankan bahwa kebenaran tidak mungkin kontradiktif. Dalam arti ini, dialog antar agama tidak membutuhkan relativisme. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati intelektual, kesediaan untuk mencari kebenaran dengan serius tanpa menghapus tanpa menghapus perbedaan-perbedaan yang nyata. Tapi sejauh mana kita mampu menjaga komitmen pada kebenaran sekaligus membangun dialog yang jujur dan inklusif? Ya, sejauh mana itu? Apakah perbedaan iman harus selalu menjadi pembatas atau justru menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman bersama? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini patut kita renungkan bersama. So, how about you? What do you think? Kebenaran tidak harus menjadi musuh toleransi. Justru ketika kebenaran dihargai dengan jujur, dialog yang sejati bisa terjadi. Keep calm and stay away from pluralism, relativism, secularism, protestantism, vocationism, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati kita.